Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sana, para sedulur. Kali ini kita balik lagi ya di sebuah karya Indonesia bagian dari desa saya yang ditulis oleh Mbah Nun, dan dalam chapter yang ketiga ini ada judul tentang Kenon dan Haji Tuyul, dialog di surau desa. Dari judul ini, Mbah Nun dalam buku ini memaparkan tentang realitas kehidupan di masa itu dengan menuliskan tentang kebudayaan dalam beridul fitri, di mana pergeseran kebudayaan Idul Fitri sudah mulai tergerus di kalangan di sini tuliskan apa ini, bahasa Inggris lah pokoknya lah, ditulis di sini dengan sebutan Young Generation. Mungkin generasi muda lah itu apanya ya. Jadi di kalangan generasi muda, budaya mengunjungi sanak saudara telah mulai tergerus, digantikan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, berkunjung ke tempat wisata, tempat hiburan, dan melancong lah. Kemudian jika kita balik lagi ke judul tadi, judul besarnya adalah Kenon, kemudian Haji Tuyul serta surau, maka kita coba untuk mendapatkan tiga judul besarnya. Yang pertama tentunya tentang surau lah, supaya ini ya, jadi tonggak surau. Surau dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan tempat untuk menggali spiritual manusia, dan di surau telah banyak lahir tokoh-tokoh besar ya, yang dididik dalam naungan surau. Namun pergeseran surau di sini sudah mulai terjadi, di mana Mbah Nun menuliskan bahwa di era dahulu para sastrawan itu di surau dan mulai menjabarkan tentang, ada di sini tulis tentang ini, tentang Joko Kendil, Andi Lumut, kemudian Kinjeng Dom, Kasan Kusen ya. Mbah Nun menyebut dengan storytelling. Ya tentunya kala itu sastrawan berstorytelling di surau-surau, sehingga orang-orang yang di surau itu mendapatkan amanat daripada cerita yang
diceritakan oleh para sastrawan. Namun di sini disebutkan sastrawan-sastrawan sudah mulai tak tampak di surau. Sudah mulai tidak ada. Nah, surau seperti halnya Buya Hamka, kemudian ada inilah ya, tokoh-tokoh besar lah, seperti halnya Hos Cokro Aminoto, dan tentunya itu kemudian Haji Agus Salim, kemudian ada ya Presiden pertama Indonesia, ya tentunya tidak jauh dari surau lah. Nah, karena notabene keyakinan para tokoh-tokoh itu kan juga bermuara ke satu keyakinan, yaitu ketauhidan ya. Selanjutnya yang menjadi renungan adalah surau yang dahulu kala menjadi tempat lahirnya para tokoh-tokoh besar. Nah, saat ini sudah mulai sepi, dan di sini dituliskan dengan munculnya pengaruh media televisi sehingga masuk ke dalam surau, sehingga para jamaah sudah bercerita tentang tokoh-tokoh yang ada di televisi. Jadi sudah mulai bergeser dari tokoh-tokoh seperti Joko Kendil berubah jadi tokoh-tokoh yang sudah ditayangkan oleh televisi. Dan tentunya bukan berarti televisi itu sesuatu yang harus dihindari. Tentunya tidak seperti itu makna tulisan ini. Tetapi di sana ada pergeseran kebudayaan. Nah, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu menciptakan kebudayaannya sendiri tanpa harus mengikut kepada budaya bangsa lain. Dan di sini bangsa di Nusantara sudah memiliki budaya yang sangat luhur, budaya tentang surau. Bahkan di Sumatera Barat ada istilah balik ke surau, kembali lagi ke surau, karena surau memang menjadi pondasi dalam segala hal, baik dalam spiritual, kemudian ketatanegaraan, di mana jika surau diisi oleh tokoh-tokoh yang anti terhadap dalam kutip negara, maka itu juga akan menjadi bumerang nantinya. Maka surau harus kembali dihidupkan. Nah, jika kita balik lagi ke istilah tadi, balik ke surau. Nah, di Pulau Jawa juga seperti itu sepertinya. Peran surau itu begitu besar. Bahkan sunan-sunan terdahulu juga memulainya dari langgar-langgar dan surau-surau. Nah, itulah pergeseran kebudayaan
yang disampaikan oleh Mbah Nun dalam buku ini, dan menyambung daripada judul sebelumnya tentang di desa hidup selayaknya, di mana di sana ada pengaruh televisi, dan disinilah di chapter ketiga ini dijelaskan dampak daripada media televisi kepada bangsanya sendiri. Sebenarnya kalau kita ingin berlama-lama di surau ini, ya tentunya banyak hal-hal yang kita harus renungkan. Tapi kita harus beranjak juga ke poin selanjutnya, yaitu tentang ini, tentang Haji Tuyul. Nah, ini ada dua tokoh yang disebutkan oleh Mbah Nun. Yang pertama Haji Tuyul lah, kalau bahasa Jawa mungkin Tuyul. Kemudian satu lagi Haji Gatel. Tak gatel, tak gatel ini nggak tahu ini. Tapi sebenarnya gatel ini. Kalau gatel itu mungkin apa yang gateli gitu, tapi enggak lah. Kalau gatel enggak kayaknya. Ini Haji Gatel, haji yang mengidap penyakit gatal-gatal. Setelah dia berangkat ke tanah suci, gatal-gatalnya sembuh. Nah, maka muncul istilah Haji Gatel. Yang kedua yaitu Haji Tuyul, haji yang diindikasi oleh masyarakat bahwa keberangkatannya ke tanah suci itu menggunakan uang atau duit dari tuyul-tuyulnya itu. Nah, tentunya itu simbolik lah, sepertinya simbolik. Tidak mungkin lah istilahnya terus seperti itu, tidak. Tentunya yang pertama Haji Gatal itu mungkin peristiwa rohani yang diibaratkan gatal-gatal lah, seperti peristiwa rohani yang diibaratkan gatal-gatal. Loh, ya ketombe lah misalkan, tombean mungkin. Tapi itu kan sebuah istilah penyakit rohani lah, seperti ya iri, dengki, hasad, kufur dan lain sebagainya lah. Takjub apa namanya, ujub, kok takjub, ujub, kemliti, ya itulah, melelet dan lain sebagainya. Itu setelah berangkat haji sembuh. Nah, jadi untuk kita yang belum berangkat haji, boleh kiranya untuk meniatkan dalam hati, selain melaksanakan ibadah haji wajib bagi orang Islam yang mampu, sehat, waras, menyelipkan dalam hatinya juga niat agar penyakit hati, penyakit spiritualnya itu bisa sembuh. Seperti halnya Haji Gatel tadi, Haji Gatel. Nah, yang kedua ada tokoh disebutkan di sini Haji Tuyul. Nah, Haji Tuyul ini tentunya sebagai bentuk inilah ya, istilah bahwa sang haji ini memiliki banyak perangkat. Nah, perangkatnya itu ya bisa manusia atau infrastruktur lah yang banyak, sehingga dia mampu mengumpulkan pundi-pundi keuangan yang tentunya lebih dibandingkan orang yang tidak memiliki perangkat-perangkat tersebut. Nah, namun untuk lebih ininya,
Mbak Nun tentunya menyebutkan dengan Haji Tuyul saja. Nah, meskipun tuyul itu ya ada dalam sebuah cerita ini masyarakat. Nah, itu tentunya menjadi khazanah yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, jika diteruskan tentang tuyul ini tentu tidak akan berhentinya, karena tentunya kita akan mencari referensi teks maupun non teks ya, yang tentunya ya nggak wis lah, ya wis buku kapan siapa. Nah, sedangkan esensi daripada tulis ini adalah sebuah ibadah hendaknya didasari dengan kebaikan, niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu esensinya. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang di sini nih, di terakhir kalinya ini ada menjawab daripada renungan di chapter kedua tentang sepenggal tulisan warna-warna begitu ragam diaduk jadi putih, kita tak berhenti pada warna putih karena di dalam terkandung beribu warna. Nah, disinilah dijabarkan oleh Mbah Nun tentang beribu warna itu. Nah, di sini Mbah Nun menuliskan masih dua warna, itu dua kubu. Di sini tentunya yang chapter ketiga, judul ketiga ini yaitu tentang kondisi umat Islam saat ini. Nah, dalam buku ini di chapter judul ketiga lah, poin ketiganya itu tentang kondisi umat Islam di saat ini. Nah, di sini Mbah Nun menuliskan tentang perpecahan golongan Islam ketika melaksanakan ibadah sholat Id. Ada yang di masjid, ada yang di lapangan. Dan yang di masjid berargumen dengan argumen lah wong kok enek masjid kok isik sholat nang lapangan. Nah, ngono lah. Wong ada masjid kok pakai lapangan. Masjid kan Baitullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya masjid itu kan rumah Allah, ngapain nang narak nang lapangan. Nah, sedangkan lapangan kalau di kita tentunya identik dengan olahraga mungkin ya, main bola dan lain sebagainya lah, atau konser atau apa. Dan tidak dipungkiri juga lapangan yang digunakan untuk ibadah sholat Id itu sebelumnya juga berkemungkinan ada orang main bola di sana, ada orang apalah ya, konser, kayak nyanyi sayang kamu ada di mana, mungkin ada di situ tuh. Nah, juga ada sholawatan, tentu ada kayak sholatullah, itu adalah di lapangan itu memang ya komplit lah. Orang jualan gorengan, sosis ya, dan sebagainya juga ada. Nah, ini argumen orang yang sholat di masjid ini. Lah wong eneng masjid kok ora tinggo malah sholat nang lapangan. Masjid kan Baitullah. Nah, orang yang sholat di lapangan berargumen juga, dari 9 kali sholat Id, 8 kali Nabi Muhammad sholat di lapangan. Nah, tentunya di sini menjadi sebuah seperti apa ya, kuat-kuatan angkat beban. Nah gitu. Nah, ini yang sholat di masjid angkat beban 100 kilo. Ini yang di lapangan angkat beban 110 kilo. Nah, nanti yang di masjid ngangkat lagi 111 kilo. Nah, nggak habis-habis lah pokoknya lah.
Nah, yang menjadi sebuah kita sebut sajalah kritik dalam artian ini ya. Nah, dalam buku ini sebenarnya banyak kritik terhadap realita kebudayaan yang muncul di bangsa kita, yang itu sebenarnya bukan daripada turunan bangsa kita, tapi itu muncul. Nah, di judul ketiga ini tentang perpecahan golongan-golongan umat Islam menjadi berbagai golongan. Mbak Nun merefleksikan dengan sebuah kisah sholat aja orang udah ini, ada yang di masjid, ada yang di lapangan, dan tetua-tetua dalam penyelenggara itu berargumen dengan argumen masing-masing yang ya kita tidak bisa menyalahkan kedua kubu tersebut ya. Ya kita ngikut sajalah, ngikut mau sholat masjid, lapangan. Namun hal itu tentunya harus kita pikirkan selaku generasi muda. Nah, meskipun saya sudah bekumis dan berjanggut gini, ya jiwa masih muda ini. Nah, untuk anak-anak muda tentunya itu menjadi pikiran kita. Dan buku ini cocok sekali nih untuk dibaca oleh anak-anak muda. Sehingga spirit anak mudanya Mbah Nun ketika itu ini ditulis ketika masih muda ini loh. Jangan salah kita. Ini ditulis ketika tahun ini masih muda nih Mbah Nun. Kalau tidak salah 1979. Usia Mbah Nun ketika itu 26 tahun. Bayangkan telur. Nah, buku ini ditulis ketika berusia 26 tahun. Nah, sudah menuliskan karya ya ganas inilah. Ya ini seperti pembaharu lah. Karya ini sudah seperti pembaharu. Mujaddid al-asr gitulah kalau orang Arab itu ya. Mujahid fi hadha zaman, atau mujtahid al-yaum, gitulah kalau orang Arab bilang kepada seorang tokoh yang memiliki jiwa pembaharu itu. Nah, 26 tahun Mbah Nun sudah menulis tentang Indonesia bahagian daripada desa saya. Nah, dari perpecahan golongan umat Islam ini, sepertinya itu juga menjadi keresahan bagi Mbah Nun. Di usia 26 tahun menjadi keresahan. Dan tentunya keresahan kita bersama. Namun bedanya kita tidak apa-apain. Seperti saya tukang deres ya, mau sholat di lapangan, sholat di masjid, sholat lah, mending sholat kan. Dan saya tidak melakukan apa-apa kecuali menderes. Sedangkan Mbah Nun di usia 26 tahun itu sudah memikirkan apa yang harus dilakukan sehingga menjadi apa istilahnya, problem solver boleh itu kayak pemecah masalah. Nah, dan berkemungkinan ma'iyah itu refleksi daripada keresahan Mbah Nun tadi. Di usia 26 tahun sudah meneliti tentang ikhtilafati wa tafriqati al-ummah al-islamiyah. Perpecahan umat Islam ini sudah diteliti oleh Mbah Nun, sehingga Mbah Nun
tentunya mencari solusi dengan sepertinya ma'iyah. Ma'iyah itu seperti, ya kalau di bahasa Arab ma'a, seperti dalam Al-Quran itu, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku ikut naik kapalku, kata Nabi Nuh kan. Irkam ma'ana, irkab ma'ana. Nah, itulah ma'iyah yang menjadi sebuah kapal untuk orang-orang yang ingin naik. Ya kalau nggak mau naik ya berkemungkinan jadi inilah, jadi Kan'an malahan. Irkab ma'ana, ini kata si Kan'an, bahwasanya dia masih menggunakan bacaan tanpa tajwid, akhirnya dia tenggelam. Padahal di dunia ini tidak hanya yang tampak tapi juga yang tak tampak. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang banjir tersebut. Jadi Nabi Nuh itu bacanya itu ya bunayya irkam ma'ana, menggunakan tajwid, bukan yang tampak lagi, irkam ma'ana, tapi dibaca oleh, yang didengar oleh Kan'an, irkab ma'ana, masih yang tampak bahwasanya gunung itu bisa menyelamatkan dia dari banjir yang begitu besar itu. Nah tentunya dari kisah irkab dan irkam ma'ana itu jadi pikir-pikirlah bagi kita, kok seperti itu bacanya, kok seperti itu bacanya. Itu jadi pikir-pikir sebagai anak daripada Nabi Nuh ya. Nah itulah teman sanak, tauladan, sahabat dulur, untuk menggali buku ini tentunya harus banyak waktu lah ya, banyak waktu, kemudian referensi juga, tidak hanya sekedar membaca buku ini saja, tapi harus baca-baca buku lain lah, seperti karya-karya atau tulisan dari caknun.com. Di situ bisa lah, itu yang lebih ini update lagi, yang lebih update. Tapi untuk anak muda jangan baca itu dulu, jangan baca di caknun.com dulu, nanti Anda tidak mendapatkan ini nilai spirit power of young generation tadi. Jadi anak muda itu bacanya ini dulu. Nanti kalau udah agak-agak 40, 30, 50 itu caknun.com. Kalau udah 50 ke atas YouTube. Nah, itu. Tapi kalau masih anak muda beli buku ini 70.000 ongkir, cari yang gratis ongkir di Shopee buat akun baru. Harus pinter-pinter lah anak muda. Gratis ongkir, kalau bisa ada diskon Google Play kan, beli sama Google Play. Yang ininya versi bukunya, kalau pengin yang nyekel kayak gini kan lebih terasa kan. Ini beli, cari diskon di Shopee, gratis ongkir. Teman sanak generasi muda, kita tutuplah dengan pantun lah ya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah mohon saya dinasehati. Sekian lur, terima kasih para dulur-dulur. Sudahilah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi